aja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan koperasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah anak buahnya, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, membereskan utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Hal itu diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia berkata arahan telah diberikan Prabowo pada rapat terbatas dengan tim ekonomi. Kemarin dibahas, Pak Airlangga Menko, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya. Kemudian, opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik, kata Prasetyo di antara Heritage Center, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober. Prabowo meminta Purbaya dan kawan-kawan mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian. Prasetyo mengaku pemerintah terus berupaya mengatasi masalah keuangan akibat proyek bus tersebut. Opsi negosiasi pembayaran utang, kata dia, juga terbuka untuk dilakukan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang, tuturnya. Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan masalah utang WUS merupakan tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Pasalnya, ia menyebut tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang layak bagi masyarakat di semua sektor. Kewajiban kita semua, bukan cuma pemerintah, untuk menyediakan transportasi publik yang sebaik-baiknya. Tidak hanya WUS, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang dicoba untuk kita perbaiki, pungkasnya. Sebelumnya, utang WUS menjadi polemik. Menko Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria menegaskan perwakilan pemerintah Indonesia akan segera ke Cina untuk melakukan negosiasi utang WUS. Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negotiation kita, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang akan kita diskusikan dengan mereka, kata Doni di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Kamis 23 Oktober. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Sebanyak 75% pendanaan berasal dari dana pinjaman Cina Development Bank. Sisa 25% lainnya dari ekuitas atau dana sendiri pihak konsorsium. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairan mempertanyakan pandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek kereta cepat Indonesia-Cina merupakan investasi sosial. Herman menanyakan kepada siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian jika proyek besar tersebut dipandang sebagai investasi sosial. Sejak awal, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan dikelola pemerintah, imbu dia. Herman mengatakan, Komisi 6 akan membicarakan persoalan WUS itu dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Politikus Partai Demokrat ini juga mendukung pengusutan dugaan korupsi proyek WUS oleh Komisi Pemberantasan Korupsi jika memang ditemukan dugaan markup atau penggelembungan anggaran. Ia menekankan penanganan perkara tersebut harus diusut sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Siapapun tidak boleh tebang pilih, ujar Herman. Berdasarkan perhitungan, biaya proyek WUS di Indonesia mencapai 50 juta dolar AS atau 863 miliar per kilometer. Padahal, di Cina, proyek itu hanya menelan 17-18 juta dolar AS. Naik 3 kali lipat. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya kemana? Kata Mahfud. Sementara itu, Jokowi menyebut proyek WUS sebagai investasi sosial, bukan untuk mencari keuntungan finansial.
Jokowi menyebut pembangunan itu dilatar belakangi problem kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung selama 20-40 tahun terakhir. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo pada Senin 27 Oktober 2025. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media